Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Ya, dan berkumpul ya di dalam firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Hasyr. Ya. Allah menjelaskan di surat Al-Hasyr kalau Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, kalau diterjemahkan, Allah menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ya, 3 nama Allah. Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Yang menciptakan itu Al-Khaliq. Yang membentuk rupa, yang mengadakan itu Al-Bari. Dan yang membentuk rupa Al-Musawwir. Ya, Al-Musawwir. Jadi huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dia Allah Al-Khaliq yang menciptakan, yang mengadakan, Al-Bari, ya, dan Al-Musawwir, ya, yang mengadakan dan membentuk rupa. Maka kita mengimani kalau Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq, kata para ulama, memiliki 2 makna. Yang pertama, yang menciptakan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak ada, itu Al-Khaliq. Yang menciptakan suatu hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu Al-Khaliq. Ya, makanya subhanallah, manusia si fulan sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi. Sampai dia sebelumnya tidak ada di dalam rahim ibunya. Ya, sampai yang mengadakan Allah. Allah yang menentukan bapak dan ibunya menikah, kemudian Allah karuniai dari hasil pernikahannya, dia yang terbuat dari air mani, kemudian membentuk darah, membentuk segumpal daging, dan seterusnya. Nah, jadi yang menciptakan Al-Khaliq dari yang belum ada menjadi ada adalah Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya tidak ada apa-apa di alam semesta, maka Allah yang menciptakan semuanya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan Allah yang menciptakan semua yang ada di dalam bumi, dari pepohonan, lautan, dan yang lainnya. Allah menciptakan bintang-bintang sebagai perhiasan, ya. Kemudian Allah yang menciptakan surga dan neraka, sampai Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan manusia. Nah, semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Khaliq. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari Al-Khaliq, kata para ulama, yang menentukan segala sesuatu, itu Al-Khaliq. Ya, menentukan segala sesuatu. Nah, ini sama dengan takdir. Jadi Al-Khaliq memiliki 2 makna. Yang pertama yang menciptakan sebelumnya tidak ada, yang kedua yang menentukan segala sesuatu. Ya, menciptakan segala sesuatu. Dalil tentang Al-Khaliq, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an kalau Allah Al-Khaliq di dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 14. Kata Allah, "Fatabarakallahu ahsanal khaliqin." Ya. Allah sebaik-baik pencipta. Ya, Allah sebaik-baik pencipta. Dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, dan Allah sebaik-baik pencipta. Kalau ada pertanyaan, manusia bisa menciptakan atau tidak? Bisa nggak? Bisa. Apa perbedaan penciptaan manusia sama penciptaan Allah Azza wa Jalla? Ya, manusia bisa, dia menciptakan mobil, motor, rumah, dan yang lainnya. Ya. Yang pertama, manusia pada hakikatnya dia bukan menciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, tapi manusia merubah merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu penciptaan manusia. Dia menciptakan motor, maka motor ini misalnya terbuat dari besi dan plastik. Cuman dasar bahan-bahan tersebut diciptakan oleh Allah. Maka manusia merubah yang besi, plastik tadi menjadi motor. Dia merubah dari satu penciptaan ke penciptaan yang lain. Kalau Allah Azza wa Jal menciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayu yang sebelumnya tidak ada diciptakan oleh Allah menjadi ada. Air yang sebelumnya tidak ada diciptakan oleh Allah menjadi ada. Kemudian sehebat-hebatnya penciptaan manusia mesti mengalami kekurangan. Makanya mereka selalu mengupgrade penciptaannya. Motor yang dulunya jadul terus berkembang sampai menjadi baik. Rumah yang dulu mungkin bangunannya tidak bagus terus berkembang menjadi bagus. Itu penciptaan manusia. Sebagus-bagusnya penciptaan manusia mesti mengalami apa? Kekurangan. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, penciptaannya sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, kalau seandainya manusia
Bagaimana firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak lihat bagaimana sempurnanya jasad manusia. Allah Ta'ala memberikan kepada manusia otak, alat untuk berpikir, menghitung, ya, kemudian mentadabur dan yang lain-lainnya. Allah memberikan pandangan kepada manusia agar dia bisa melihat, ya, apa yang ada di muka bumi. Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati, Allah berikan darah. Semua prosesnya sangat bagus. Seandainya semua manusia ingin menciptakan sebagaimana penciptaan Allah manusia ini, mereka tidak mungkin mampu. Karena satu-satunya Al-Khaliq, pencipta yang maha sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, subhanallah ya ikhwah, kalau seandainya Allah Ta'ala mengambil salah satu kesempurnaan di balik penciptaan manusia, mesti dikasih kelebihan yang lain. Misalnya anggap seseorang lahir dalam keadaan buta. Allah mengambil penglihatannya. Nanti dikasih sama Allah kelebihan yang lain yang tidak dimiliki sama orang lain. Kadang orang itu buta, tapi subhanallah dia dikasih kecerdasan yang luar biasa. Kadang ada orang buta dikasih daya ingat yang luar biasa. Maka disebutkan Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah, salah seorang ulama besar, dia menjadi qadhi, hakim di satu mahkamah. Kemudian ada satu orang punya kasus, diselesaikan kasusnya oleh beliau. Beberapa tahun kemudian, buta ini Syekh Muhammad ibn Ibrahim. Dia safar ke satu kota, ya, pakai taksi. Di pertengahan jalan, mobil ban itu pecah. Maka supir taksinya bilang, mohon maaf Bapak, saya harus perbaiki mobil ban dahulu. Kata Syekh Muhammad Ibrahim, tafadhal ya fulan. Disebut namanya, padahal nggak kenal. Sampai kaget si supir taksi ini. Dia bilang, antum tahu nama Anda dari mana, Syekh? Kata dia, antum 2 tahun atau beberapa tahun yang lalu pernah datang ke Ana, punya kasus Ana selesaikan waktu Ana jadi hakim. Dan Ana masih ingat betul suara antum. Jadi lihat subhanallah, Allah hilangkan pandangan seseorang, tapi Allah berikan kelebihan yang lain. Allah tutup dia pandangannya dengan hikmah, dan Allah berikan kelebihan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan keadilan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahami ya? Nah, maka ini Al-Khaliq, makna Al-Khaliq. Makna yang